Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Neneng Kurniawati di YouTube channel Neneng Kurniawati. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai posisi titik terhadap titik tertentu. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah bahas cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lalu, bagaimana menentukan posisi titik terhadap titik tertentu? Bagaimana perbedaannya? Simak terus video berikut. Misal, di sini ada bidang kartesius. Ketahui titik A dan titik B dengan koordinat titik A 2,3. Kemudian koordinat titik B min 4, min 3. Contoh 1. Tentukan koordinat titik A 2,3 terhadap titik B min 4, min 3. Nah, ada dua cara. Cara yang pertama yaitu menjadikan titik acuan sebagai titik pusat, lalu melihat arah pergerakan secara horizontal dan vertikal. Nah, di sini tentukan koordinat titik A terhadap titik B. Nah, berarti si titik B ini merupakan titik acuan yang akan dijadikan sebagai titik pusat. Nah, kalau pada video sebelumnya sudah kita bahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, itu kita bisa melihat arah pergerakan secara horizontal dan vertikal dari titik pusat atau titik pusat 0,0. Nah, kalau sekarang kalau titik A terhadap titik tertentu atau titik A, B, maka di sini si titik B ini kita jadikan sebagai titik pusat. Jadi titik acuan yang dijadikan sebagai titik pusat. Nah, kalau misalnya menentukan titik koordinat titik A terhadap titik B, berarti sama dengan kita mencari dari titik B ke titik A. Nah, dari titik B kita lihat arah pergerakan secara horizontal, berarti ke kanan ya. Nah, ke kanan berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan, berarti positif 6. Kemudian kita lihat arah pergerakannya dari B ke A. Maka secara vertikal, berarti ke atas atau ke bawah? Ke atas ya. Kita hitung berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 satuan ke atas. Ingat, kalau ke atas itu positif. Jadi, dari titik B ke titik A, 6 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. Nah, maka koordinat titik A terhadap titik B itu 6,6 karena ke kanan positif, ke atas pun positif. Atau cara kedua yaitu dengan mengurangkan titik dengan titik pusatnya. Nah, dalam hal ini titik pusatnya itu titik B ya, atau sebagai titik acuan, kita kurangkan. Nah, maka di sini titik A-nya 2,3 terhadap titik B min 4, min 3. Nah, terhadap titik B kita kurangkan ya. X dikurang X, Y dikurang Y. Nah, 2 dikurang negatif 4.
Y-nya 3 dikurang negatif 3 atau min 3. Maka koordinat titik A terhadap titik B 2 dikurang negatif 4 atau dikurang min 4 sama dengan 6. Kemudian 3 dikurang min 3 sama dengan 6. Jadi koordinat titik A terhadap titik B 6,6. Mau pakai cara 1 atau cara 2 terserah ya, hasilnya tetap sama. Contoh yang kedua. Tentukan koordinat titik B min 4, min 3 terhadap titik A 2,3. Nah, sekarang dibalik ya. Kalau tadi dari koordinat titik A terhadap titik B, kita hitung atau kita lihat arah pergerakannya dari B ke A. Nah, sekarang kalau misalnya koordinat titik B terhadap titik A, maka cara 1 melihat arah pergerakannya dari A ke B. Berarti di sini untuk soal nomor 2, si A itu sebagai titik pusat atau titik acuan yang dijadikan sebagai titik pusat. Nah, maka dari A ke B kita hitung 1 ke kiri ya, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kiri. Kemudian kalau misalnya ke kiri berarti itu negatif ya. Sekarang kita lihat arah pergerakannya secara vertikal, ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ke bawah berarti negatif. Maka cara 1 dengan melihat arah pergerakan 6 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Maka koordinat titik B terhadap titik A itu min 6,6. Nah, ini untuk cara yang pertama. Selanjutnya, cara yang kedua dengan cara mengurangkan. Seperti tadi nomor 1, titik B terhadap titik A, kita kurangkan ya. Maka min 4 dikurang 2, Y-nya min 3 dikurang 3. Sama dengan min 4 dikurang 2 itu min 6, 3 dikurang negatif 3 atau min 3 dikurang 3 sama dengan min 6. Jadi koordinat titik B terhadap titik A min 6, min 6. Mau pakai cara 1 ataupun cara 2 hasilnya akan tetap sama. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah denah. Nah, tentukan posisi tempat terhadap tempat tertentu atau posisi terhadap tempat tertentu. Nah, yang pertama, tenda 1. Posisinya terhadap pos utama. Lihat pos utama di mana? Oh, pos utama di sini ya. Nah, maka pos utama itu sebagai titik pusat atau titik acuannya dijadikan sebagai titik pusat. Nah, tenda 1 mana? Ini ya, tenda 1. Maka dari pos utama ke tenda 1, nah 2 satuan ke kanan. Nah, karena posisinya sama ya untuk vertikalnya, jadi hanya ditulis 2 satuan ke kanan. Jadi posisi tenda 1 terhadap pos utama adalah 2,0. Kemudian posisi tenda 1 terhadap tanah lapang. Tanah lapang mana tanah lapang? Ini ya, tanah lapang. Nah, berarti tanah lapang sebagai titik pusat atau titik acuannya ke tenda 1. Berapa satuan? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Karena ke kanan positif, ke bawah negatif. Jadi posisinya 6, min 3 atau negatif 3. Selanjutnya, posisi pos 1 terhadap pos utama. Pos 1 ini ya. Maka kita mencari dari pos utama ke pos 1. Bergerak 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Kanan positif, atas positif, jadi 2,5. Kemudian posisi pos 1 terhadap tanah lapang. Nah,
6 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Maka koordinat titiknya 6,2. Kemudian posisi hutan terhadap pos utama. Nah, 8 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Karena ke kiri negatif, ke atas positif, jadi koordinat titiknya 8,-5. Kemudian posisi hutan terhadap tanah lapang. Nah, berarti dari tanah lapang ke hutan ya. Bergerak 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Nah, maka koordinat titiknya 4,2. Nah, itulah tadi materi mengenai posisi titik terhadap titik tertentu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.